Iya Pak, Pak Roni dan Bu Salma senang. Salma tertawa lalu menghampiri salah satunya. Nak, kenapa nggak ngomong kalau mau nyusul? Tanya Salma sambil cipika-cipiki. Sebenarnya mau ngomong Kak, tapi sama Mas Paul dilarang. Balas Nabila. Ron, kau nggak senang aku kesini? Tanya Paul. Bukannya nggak senang Paul, kalau kau kesini, itu kabupaten siapa yang ngurus? Aku tidak ajak kau supaya ada yang ngurus kabupaten. Kau malah nyusul, capek kali aku. Ucap Roni yang terlihat pasrah dengan kedatangan Paul. Ya kan aku juga ingin baby moon sama istriku Ron, balas Paul. Iya tahu Paul, tapi bisa gantian, gak bareng kayak gini. Salma tersenyum melihat ekspresi wajah Roni yang menyedihkan. Mas, gak apa-apa kali kalau Pak Paul sama Bu Nabila kesini, tambah seru liburannya. Ucap Salma mencoba menenangkan Roni. Aduh Jah, terus siapa yang ngurus kabupaten kalau bupati sama wakilnya liburan? Balas Roni. Kan ada Pak Sekda Ron, sahut Paul. Roni menghela nafas. Maaf ya Pak Roni, kalau gitu kita kembali lagi ke Tuban. Ucap Nabila membuat Salma terkejut. Nap, bisa-bisanya mau balik? Kamu kira Labuan Bajo ke Tuban itu kayak dari rumah ke warung depan? Aduh, ingat kamu lagi hamil. Sahut Salma yang sedikit terkejut dengan ucapan Nabila. Ya udah. Aku minta kalian balik juga nggak mungkin. Sudah jauh-jauh ke sini. Tapi siapa yang ngasih kalian ide kayak gini? Ucap Roni. Paul dan Nabila menunjuk ke arah Alfredo. Sedang Alfredo berpura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi. Khusus Alfredo, besok tidak usah ikut ke Lombok. Kamu langsung pulang ke Tuban ya. Ucap Roni. Pak Roni, jangan gitu. Maafkan saya. Saya hanya ingin menyenangkan Pak Paul dan Bu Nabila. Tentunya juga saya ingin memberikan kejutan kepada Pak Roni dan Bu Salma dengan menghadirkan mereka. Terang Alfredo tampak ketakutan dengan keputusan Roni. Tapi kamu sudah keterlaluan, Do. Saya memang sengaja meminta Paul untuk tetap di Tuban, agar semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Kalau dua-duanya liburan, gimana keadaan di sana? Kamu mau tanggung jawab kalau ada yang tidak benar. Alfredo terdiam dan menunduk mendengar ucapan Roni. Untuk pertama kalinya, Alfredo ditegur secara terang-terangan oleh Roni. Saya nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Baik Pak, saya minta maaf. Apa yang bisa saya lakukan? Ucap Alfredo berani membuka suara. Kamu harus. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Salma menyanyikan sebuah lagu ulang tahun sambil membawa satu kue ulang tahun. Alfredo terkejut. Ia menatap tidak menyangka kepada Roni dan Salma. Kamu mau aja dikerjain sama Mas Roni? Ucap Salma. Berarti saya diprank sama Pak Roni. Ucap Alfredo. Roni mengangguk dan tertawa bahagia. Roni, kalau mau ngeprank bisa briefing dulu gak sih? Aku ikut panik. Sahut Paul merasa lega atas sikap Roni. Maaf bro. Jujur aku kaget kau datang ke sini. Ya sudah karena malam ini Alfredo usianya bertambah. Aku kerjain aja, terang Roni. Salma tersenyum. Tiup lilinnya doh. Jangan lupa make a wish, pinta Salma. Alfredo tersenyum, lalu melakukan apa yang diminta oleh Salma. Setelahnya, ia menatap Roni dan Salma bergantian. Terima kasih Pak Roni dan Bu Salma, karena sudah ingat ulang tahun saya. Saya nggak nyangka kalau kalian kasih kejutan ke saya. Ucap Alfredo mulai terharu. Sama-sama Do, kami hanya ingin memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang terus membersamai kami. Ucap Roni. Doa kami untuk kamu, semoga dipanjangkan umurnya, sehat terus, karirnya semakin bersinar, keinginannya untuk masuk Indonesian Idol bisa terwujud. Siapa tahu bisa juara 11, lanjut Roni.
Kenapa 11? Tanya Salma. Karena kalau juara 1 itu kalah, balas Roni. Kok kalah? Iya, tulisan satunya kan hanya ada 1. Beda kalau 11, satunya ada 2. Jadi masih menang 11, terang Roni. Capek banget, sahut Salma yang mulai muak dengan jokes Roni. Terlihat bapak-bapak ya, celetuk Paul. Kan memang bapak-bapak, bentar lagi anakku lahir, balas Roni. Anakku juga mau lahir, ucap Paul tidak mau kalah. Stop, jangan dilanjut, lebih baik kita makan aja. Sela Nabila menghentikan keduanya. Setuju, Nab. Untuk semuanya boleh makan, nanti dibayarin sama Alfredo. Pekik Salma membuat Alfredo terkejut. Bu Salma, jangan kayak gitu, Bu. Saya nggak mau rugi, apalagi ada Pak Paul. Dia kan kalau makan banyak, 1 piring nggak cukup. Balas Alfredo membuat Paul mendelik. Enak aja. Aku sekarang nggak gitu ya, sahut Paul. Jadi diet, Paul? Tanya Roni. Diet apaan? Kemarin aja makan pizza 1 box besar. Dia sendiri yang habisin, beber Nabila. Salma tertawa bahagia. Itu katanya diet, cicit Salma. Setelah selesai acara, Salma meminta untuk kembali ke villa. Beruntungnya jarak posisi kapal dan villa tidak terlalu jauh, sehingga mereka mudah untuk kembali. Begitu pula dengan Nabila. Sesampainya di villa, Salma langsung bersih-bersih diri dan bergantian dengan Roni. Sambil menunggu Roni yang sedang mandi, Salma duduk di depan meja rias untuk skincare-an. Saking asyiknya, Salma tidak menyadari jika Roni telah selesai mandi dan kini menghampirinya. Salma terkejut ketika posisi kepala Roni tepat di samping kepalanya. Ya Allah, kamu bikin kaget aja, Mas, pekik Salma. Roni tertawa kecil. Lagian kamu serius banget pakai gituan, ucap Roni sambil melihat barang yang dipegang oleh Salma. Salma tersenyum. Ya namanya juga perempuan, Mas Roni gak pengen istrinya cantik. Ya pasti pengen lah, tapi cantiknya hanya untuk aku, balas Roni sedikit posesif. Pastilah, memangnya buat siapa lagi? Roni menatap pantulan wajah keduanya di kaca, lalu mendekatkan kepalanya dengan kepala Salma hingga menempel. Kata orang kita mirip, memang iya? Tanya Roni. Beda balas Salma. Mirip Ja, lihat, aku punya 2 mata, kamu juga. Aku ada hidung, kamu juga. Aku ada mulut, kamu juga. Sama Ja. Ucapan Roni membuat Salma memasang muka datar. Berarti semua manusia mirip. Kan manusia pasti punya mata, hidung, mulut. Beda sama bakteri atau amoeba. Balas Salma berusaha menanggapi guyonan Roni. Roni tersenyum. Lucu banget kalau lagi kesel kayak gini, ucap Roni sambil mengapit kedua pipi Salma. Yis, kebiasaan, selalu cubit pipi, pekik Salma. Sakit ya? Kamu pikir? Ulululu, maaf ya, maafin aku ya. Soalnya aku gemes banget sama kamu, jadi gak sabar. Gak sabar apa? Seloroh Salma. Gak sabar anak kita lahir. Aku juga pengen tahu wajah anak kita kayak gini. Mirip aku atau kamu? Elak Roni. Jangan macem-macem ya, aku capek, ucap Salma. Roni tersenyum. Tenang, aku gak macem-macem. Tapi kalau satu macem, boleh kan? Tanya Roni sambil menaik turunkan alisnya. Satu macam, maksudnya? Roni tersenyum, lalu menyentuh bibir Salma yang terlihat merah merona. Salma paham maksudnya Roni. Kamu habis makan apa sih? Kenapa kayak gini? Ucap Salma terheran-heran. Boleh nggak? Enggak, nanti malah ke yang lain lagi, jawab Salma sambil menuju ke tempat tidurnya. Yakin gak boleh? Padahal banyak pahalanya loh, ucap Roni.
Bisa nggak sih nggak usah bawa pahala-pahala? Aku capek, Mas. Roni menghela nafas, lalu tersenyum tipis. Ya sudah, tidur Gi. Ini juga sudah malam, ucap Roni. Salma terdiam merasakan perubahan Roni. Kamu marah? Roni menggeleng. Ini sudah malam, kamu tidur. Besok kita lanjut ke Lombok. Pinta Roni sambil membantu Salma mencari posisi ternyaman. Tanpa berucap lagi, Roni mengambil posisi tidur di samping Salma dan memunggungi Salma. Salma merasa bersalah. Mas, panggil Salma sambil mengelus punggung Roni. Tidur, Jah, ucap Roni. Salma mulai panik. Mas, kamu marah. Jangan kayak gini. Kenapa kamu tidurnya munggungin aku? Aku gak suka. Cerocos Salma. Roni menghela nafas. Ia masih diam. Air mata Salma mulai turun. Mas, aku minta maaf. Kamu mau itu. Boleh kok, aku gak apa-apa. Aku gak capek. Kamu jangan kayak gini. Lanjut Salma. Roni membalikkan tubuhnya. Ia terkejut melihat Salma yang menangis. Hei, kenapa nangis? Kamu marah sama aku. Roni menggeleng. Kata siapa aku marah sama kamu? Terus kenapa tidurnya menggungin aku? Aku kan gak suka, ucap Salma. Sejak kapan Salma ini menjadi manja? Sejak nikah sama kamu gak suka. Roni tersenyum. Aku suka banget dan harus diingat. Manjanya hanya ke aku, tidak ke orang lain. Tita Roni. Siap Pak Bupati. Jadi masih marah? Marah gak ya? Kalau mau itu aku gak apa-apa. Kamu lakuin aja. Aku punya kamu. Balas Salma dengan cepat. Roni menggeleng. Ini udah malam, saatnya istirahat. Besok kita masih ada perjalanan, jadi kita tidur aja. Aku gak mau kamu kecapean. Sini aku peluk. Lanjut Roni lalu memeluk Salma dengan posisi tiduran. Dengan senang hati, Salma menerima pelukan Roni.